Saya sakit hati merasa terpukul ketika para politisi Zionis Israel mengatakan rakyat Palestina bukan manusia. Udah 2 kali kapal diintercept pakai drone dan kebakar. Iya Pak, 2 Terus? kali dibom di jam yang sama. Nah, saya jadi paham kenapa salah satu keberangkatan itu dari Tunisia. Hari ini hari Rabu tanggal 10 September 2025. Bener ya? Iya betul, insya Allah sih. Gimana perasaan hari ini? Mau ngapain sih? Kita mau berlayar menuju perairan Gaza Pak. Serius? Serius, bismillah. Emang udah dapet izin? Bismillah, udah ya. Bismillah. Gimana perasaannya? Senang akhirnya berangkat karena udah nunggu lama sekali mau ke Gaza. Bismillah, Bismillah. Jadi semua yang kita lakukan ini basic humanity ya Kak ya. Ya. Untuk menambahkan exposure atau mengembalikan exposure terhadap genosida yang sampai detik ini terjadi di Gaza Pak. Karena kita bisa lihat semakin banyak jurnalis yang syahid, jadi semakin sedikit berita tentang Palestina, tentang Gaza khususnya. Bahkan terakhir seluruh masyarakat Gaza yang tersisa mau dikumpulin di satu tempat terus mau iniin bom gitu. Wah itu kan hal-hal yang udah sadis banget terjadi. Tapi dunia tuh semakin tidak melihat karena semakin banyak jurnalis yang syahid. Jadi pelayaran basic humanity yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk mengembalikan exposure terhadap genosida yang masih sekarang sampai detik ini terjadi di Gaza, Pak. Latar belakangnya apa sih mau ikut acara ini? Karena saya nggak mau dunia menormalisasikan pembunuhan demi pembunuhan, kelaparan demi kelaparan yang sudah mematikan dan membunuh ratusan ribu rakyat Palestina. Dan saya maksudnya agak shock gitu bahwa kita menyaksikan kalau dulu Holocaust kita cuma dengar cerita dan historinya kita baca, tapi saya nggak menyangka bahwa kita harus menyaksikan genosida dan Holocaust ethnic cleansing ini di depan mata kita live streaming. Dan saya merasa nggak bisa cuma menonton dan diam saja gitu. Jadi dunia sudah gila kalau cuma bisa mendiamkan genosida aja. So saya nggak mau orang menormalisasikan genosida is normal. Apa yang terjadi di Palestina nggak ada hubungannya sama kita baik-baik aja. Ini pikiran yang salah total, dan ketika kalau kita diam terus lama-lama pemikiran genosida biasa aja itu akan menjadi normal. Dan this is not, ini nggak manusia dan nggak ada kemanusiaannya gitu. Jadi saya pengen menggugah manusia di seluruh dunia juga, termasuk khususnya wabil khusus di Indonesia, untuk terus melakukan aksi-aksi membela Palestina sampai Palestina merdeka dan sampai Palestina mendapatkan human rights-nya kembali, yaitu human rights ya jiwanya terlindungi, mereka dapat akses kepada kesehatan, anak-anaknya dapat akses kepada pendidikan. Nah ini tidak dialami oleh rakyat Palestina, dan justru sebaliknya saya sakit hati merasa terpukul ketika para politisi Zionis Israel mengatakan rakyat Palestina bukan manusia. Luar biasa ya. Luar biasa dan kejam sekali. Jadi kenapa saya mau ke sini? Saya mau bilang this is not normal, ini nggak normal. Baik, udah 2 kali kapal diintercept pakai drone dan kebakar. Iya Pak, 2 kali dibom di jam yang sama. 2-3 something ya Kak, jam 11 malam. Tapi kita bisa belajar ya Pak dari Global Smooth Flotilla. Mereka tetap keep on going, continue their voyage ya to Gaza to break the siege. Nggak cemas? Iya, kalau kita udah sampai sini, kita mau berjuang secara optimal, kita ikutin strategi mereka dan lain sebagainya. Belajar dari masyarakat Tunisia yang ternyata ini ibarat Little Palestine Pak. Mereka benar-benar membersamai kita. Setiap rumah ada bendera Palestina. Saya jadi paham kenapa salah satu keberangkatan itu dari Tunisia. Karena masyarakat yang sebegitu cinta Palestina. Masya Allah. Jadi walaupun intercept ini tetap berangkat? Iya, Bismillah. Bismillah Pak. Bismillah. Baik, inilah dua Sri Kandi cantik di samping saya. Mudah-mudahan cantik di mata Allah juga. Pesannya, itu yang paling penting. Pesannya ya buat orang Indonesia. Pesannya jangan sia-siakan keberangkatan kami gitu. Bahwa ini memang bukan tentang kami, ini tentang Gaza, ini tentang Palestina.
terus pressure pemerintah Indonesia untuk melakukan dukungan dan menstop semua kegiatan baik diplomatik maupun ekonomi dan pertahanan dengan Amerika dan Israel. Yang kedua, berdoa donasi yang banyak buat Palestina dan ikuti aksi-aksi yang ada di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Setuju. Bismillah. Jadi saya kemarin belajar dari Profesor Abdul Fattah El-Waisi, salah satu scholars Maqdisi dari El Khalil Hebron, dan beliau tuh mengatakan salah satu harapan terhadap Indonesia adalah Indonesia menjadi salah satu basis keilmuan terkait Baitul Maqdis. Jadi buat teman-teman di Indonesia tetap educate sekitarnya supaya bisa menjadi basis keilmuan terkait Baitul Maqdis. Kita bersamai Baitul Maqdis sampai Baitul Maqdis merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Biru bidang Nafdika ya Aqsa. Nafdika ya Palestine.